Selamat datang. Hari ini kami akan menunjukkan cara memulai diet ketogenik dengan benar. Ini untuk pemula. Tujuan kami adalah mengalihkan bahan bakar yang digunakan tubuh Anda dari membakar gula menjadi membakar lemak. Hormon insulin adalah faktor kunci yang menentukan apakah tubuh Anda membakar lemak atau gula. Anda ingin menjaga kadar insulin rendah untuk membakar lemak. Ketika kadar insulin naik, tubuh Anda akan membakar gula. Solusi sederhana adalah mengurangi asupan karbohidrat Anda dan makan lebih sedikit. Makan lebih sedikit akan mengurangi asupan kalori Anda, tetapi itu bukan tujuan utama. Anda sebenarnya bisa makan makanan individu yang lebih besar, hanya lebih jarang. Mengapa makan lebih sedikit bermanfaat? Karena setiap kali Anda makan apa saja, Anda memicu respons insulin. Makan karbohidrat juga menyebabkan lonjakan insulin. Kombinasi mengurangi karbohidrat dengan makan lebih sedikit sangat kuat. Pertama dan terutama, Anda harus mengurangi asupan karbohidrat Anda. Ini termasuk semua bentuk gula. Madu, nektar agave, gula merah, gula putih, dedelal. Anda dapat menggantinya dengan pengganti gula dalam resep. Saya telah menyediakan beberapa contoh di tautan di bawah ini, agar Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pengganti gula ini. Saat membeli makanan, Anda harus membaca label nutrisi dan mencari produk dengan kandungan gula minimal. Idealnya, mendekati nol. Anda harus menghindari buah manis seperti apel, kecuali sejumlah kecil beri seperti raspberry, stroberi, dan blackberry. Biji-bijian seperti tepung gandum yang digunakan dalam roti, pasta, sereal, kerupuk, dan biskuit juga harus dibatasi. Namun, ada pengganti yang tersedia. Beberapa orang menggunakan tepung almond untuk membuat berbagai produk, mulai dari kulit pizza hingga roti. Ada banyak resep yang menggunakan tepung alternatif. Anda juga harus menghindari pati seperti kentang, tapi ada resep yang menggunakan kembang kol sebagai pengganti yang dapat memiliki rasa dan tekstur yang mirip dengan kentang tumbuk, meskipun tidak identik. Anda bahkan dapat membuat kulit pizza berbahan dasar kembang kol. Ketika saya mengatakan untuk mengurangi karbohidrat, ada satu pengecualian, sayuran. Faktanya, Anda harus mengonsumsi lebih banyak sayuran, setidaknya 7 cangkir atau bahkan lebih. Ini bisa termasuk salad atau berbagai jenis sayuran, seperti paprika, kubis, brokoli, kale, dan kubis Brussels. Anda juga dapat menyertakan jenis lain, seperti wortel dan tomat. Strategi ideal adalah mengonsumsi sayuran terlebih dahulu, sebelum protein dan lemak, karena ini akan membantu Anda merasa kenyang lebih cepat. Ini memastikan Anda mendapatkan cukup sayuran dalam diet Anda, karena banyak orang kesulitan mengonsumsi jumlah yang cukup. Sayuran menyediakan makanan untuk mikroba yang bermanfaat di usus Anda, yang dapat membantu mengatur gula darah dan menyediakan energi. Mereka juga memasok nutrisi penting seperti kalium, magnesium, dan vitamin C. Tujuannya adalah mengikuti diet ketogenik dengan cara yang sehat. Poin kunci kedua adalah mengonsumsi protein dalam jumlah sedang, bukan dalam jumlah besar seperti dalam diet Atkins. Asupan protein yang sesuai akan tergantung pada ukuran, metabolisme, dan usia Anda. Jumlahnya dapat berkisar dari 85 hingga 250 gram. Jika Anda berusia 18 tahun yang berolahraga intensif, Anda mungkin memerlukan lebih banyak protein. Alih-alih mengukurnya dengan tepat, panduan umum adalah mengonsumsi porsi seukuran telapak tangan Anda, sedikit lebih banyak atau lebih sedikit. Ini membuatnya sederhana pada tingkat pemula ini. Jenis protein apa yang harus Anda pilih? Pilihan termasuk berbagai daging, ikan, ayam, makanan laut, telur, dan keju. Kecuali jika Anda memiliki alergi atau masalah pencernaan yang parah. Kacang atau mentega kacang juga dapat diterima. Tapi pastikan untuk memeriksa bahan-bahannya untuk menghindari gula tambahan. Anda ingin menghindari gula tambahan dalam sumber protein apapun, karena kadang-kadang bisa ada dalam daging olahan. Saat mengonsumsi makanan Anda, mulailah dengan sayuran atau salad Anda, lalu lanjutkan dengan protein Anda.
Poin utama tentang protein adalah menghindari sumber protein rendah lemak atau rendah lemak. Lebih baik kamu beri bercin protein yang lebih tinggi lemak. Ini karena protein tinggi lemak membantu mengatur kadar insulin Anda lebih baik daripada protein rendah lemak seperti bubuk protein whey. Daging tinggi lemak, ikan, atau keju adalah pilihan yang lebih disukai. Poin penting ketiga adalah ketika kita merujuk pada diet tinggi lemak, kita terutama berbicara tentang kandungan kalori lemak, bukan volume lemak. Lemak mengandung lebih dari 2 kali lebih banyak kalori per gram dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Jadi dari perspektif kalori, penting untuk memahami bahwa ketika Anda mengonsumsi protein seperti steak sapi, Anda juga mengonsumsi sejumlah besar lemak karena sumber protein secara alami mengandung lemak. Anda juga dapat memilih untuk menambahkan lemak tambahan seperti mentega untuk memasak. Melelehkan mentega di atas sayuran Anda adalah ide bagus, karena sayuran mengandung nutrisi yang larut dalam lemak dan fitonutrien yang dapat lebih baik diserap ketika dipasangkan dengan lemak. Menambahkan minyak zaitun ke salad, Anda juga dapat membantu dengan ekstraksi nutrisi bermanfaat ini. Zaitun, minyak zaitun, dan minyak kelapa dianggap sangat bermanfaat. Selain itu, beberapa item makanan seperti kacang, keju, dan telur adalah kombinasi sehat dari lemak dan protein. Banyak orang yang memulai diet ketogenik dapat memilih untuk menambahkan kacang atau keju tambahan setelah makan untuk merasa lebih kenyang. Ini bisa menjadi bagian dari makanan. Penting untuk menyadari lemak tertentu yang harus dihindari, seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak canola, minyak biji kapas, dan bahkan minyak safflower atau minyak bunga matahari. Ini sering dimodifikasi secara genetik dan mengandung senyawa kimia. Masalah utamanya adalah bahwa mereka dapat sangat menyebabkan peradangan, meskipun secara teknis mereka adalah lemak. Ini bukan jenis lemak yang ingin Anda konsumsi. Anda mungkin menemukan minyak bermasalah ini dalam saus salad, mayones, dan berbagai produk lainnya. Akibatnya, Anda perlu membaca label dengan hati-hati dan memilih dengan selektif barang yang Anda beli. Kami telah membahas pedoman umum tentang apa yang harus dimakan, tetapi kami juga ingin membahas topik makan lebih sedikit atau berpuasa intermiten. Dengan menggabungkan pendekatan ini, kita dapat membantu mengatur kadar insulin dan mengembalikannya ke kisaran normal. Aturan umumnya adalah hanya makan ketika Anda benar-benar lapar. Penting untuk mendefinisikan seperti apa rasa lapar yang sebenarnya. Karena terkadang Anda mungkin merasakan sedikit rasa lapar, tetapi tetap merasa kuat dan dalam suasana hati yang baik. Dalam kasus tersebut, Anda dapat mencoba mengatasinya. Ada juga perbedaan antara rasa lapar yang sebenarnya dan sekadar kebiasaan makan, bahkan ketika tidak benar-benar lapar, karena keinginan untuk selalu merasa kenyang. Anda tidak perlu selalu kenyang. Tujuannya adalah untuk makan hanya ketika Anda merasakan lapar yang sebenarnya, di mana Anda merasa lebih lemah, sedikit gemetar, atau lebih mudah marah. Itu adalah jenis lapar yang kita maksud, bukan hanya sensasi sementara atau ringan. Idealnya, Anda ingin melewatkan sarapan. Anda dapat melakukannya secara bertahap dengan mendorong waktu sarapan Anda lebih lambat dan lebih lambat, atau Anda dapat menghilangkannya sepenuhnya. Sebagai gantinya, Anda dapat minum kopi Anda dengan 1 sendok makan mentega atau minyak MCT yang ditambahkan. Ini dapat membantu Anda masuk ke dalam keadaan ketosis, di mana tubuh Anda membakar lemak dan menghasilkan keton yang bermanfaat bagi fungsi otak. Minyak MCT dapat membantu menyediakan keton segera, membuat transisi ke keadaan ini lebih nyaman, terutama dalam hal kinerja kognitif. Memiliki kopi Anda dengan 2 jenis lemak ini, mentega dan minyak MCT, dapat membuatnya cukup mudah untuk melewatkan sarapan. Penting untuk dicatat bahwa sekitar jam 8 pagi, biasanya ada pergeseran hormonal dengan peningkatan kortisol yang dapat menyebabkan rasa lapar. Sementara selama sekitar setengah jam, ini hanya karena fluktuasi kortisol dan pergeseran hormonal yang dapat meningkatkan nafsu makan.
Anda harus mencoba mengabaikannya dan mengatasinya. Pada titik ini, kita melewatkan sarapan. Sangat penting juga bahwa Anda tidak ngemil sepanjang hari. Bahkan camilan kecil, meskipun rendah kalori, dapat merangsang rasa lapar dan membuatnya lebih sulit untuk pergi di antara waktu makan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghilangkan semua ngemil. Jika Anda merasa tergoda untuk ngemil, kemungkinan besar Anda tidak mengonsumsi cukup lemak pada makanan sebelumnya. Solusinya adalah meningkatkan jumlah lemak dalam makanan Anda berikutnya, sehingga Anda dapat lebih mudah pergi dari satu makanan ke makanan berikutnya tanpa membutuhkan camilan. Sementara itu, Anda dapat minum air, teh, kopi, atau minuman tanpa gula lainnya. Anda tentu dapat minum vitamin Anda tanpa masalah. Saya tidak membahas semua detailnya di sini, tetapi saya memberikan Anda pedoman dasar. Katakanlah makanan pertama Anda adalah pada tengah hari. Pada titik ini, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang jumlah kalori, karena fokus kami bukan pada pengurangan kalori. Kuncinya adalah makan pertama Anda mengikuti pedoman yang saya sebutkan sebelumnya, dan kemudian makan kedua Anda pada jam 6 sore. Ini memberi Anda jendela makan 6 jam dan periode puasa 18 jam. Selama Anda menghindari ngemil, yang sangat penting, pendekatan ini akan memungkinkan Anda merasakan berbagai manfaat dari program ini. Ini merangkum cara yang tepat untuk memulai diet keto.